Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup 89 kelas 15 program studi independen Kampus Merdeka Skillful. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil riset kelompok kami mengenai peningkatan pengalaman fitur berita pada aplikasi Kitabisa. Sebelumnya, kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Krisna Ditya Herlambang, ada Galda Melika, Agung Prayoga, dan Putri Nurfaisyah. Sebelum masuk ke pembahasan, kami memiliki disclaimer bahwa pada proyek ini kami melakukan peningkatan pengalaman fitur dan redesign UI halaman berita pada aplikasi Kitabisa. Proyek ini merupakan bagian dari program UI UX yang diadakan oleh Skillful pada program Kampus Merdeka Studi Independen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Dan Kitabisa sebagai calon partner. Kami tidak terikat kontrak secara profesional dengan Kitabisa. Pada pembahasan pertama yaitu overview. Kitabisa merupakan salah satu platform penggalang dana terbesar di Indonesia yang berdiri sejak tahun 2013. Penggalangan dana yang dilakukan di berbagai kategori seperti bencana alam, kesehatan, pendidikan, lingkungan, kegiatan sosial, dan lainnya. Problem, kurang minat pengguna untuk melakukan donasi kembali karena tidak terikat secara emosional dan sulit mengakses informasi terbaru mengenai kampanye donasi yang telah dilakukan. User persona kami bernama Aisyah Nurbaiti, umur 20 tahun, seorang mahasiswi yang memiliki latar belakang yaitu jiwa sosial yang tinggi. Kendalanya yaitu kesulitan dalam mendapatkan kabar terbaru dari donasi yang pernah dilakukan. Keinginannya yaitu lebih mudah mengakses kabar terbaru kampanye. Selanjutnya kita masuk ke desain proses. Pada kali ini kami menggunakan metode design thinking di mana terdapat 5 fase atau tahapan. Yang pertama ada empathize, lalu ada define, ideate, prototype, dan juga testing. Pada fase pertama yaitu empathize, dalam proses empathize kami melakukan riset metodologi menggunakan proses in-depth interview dengan berhadapan langsung dengan seorang responden, kriteria umur 20 tahun, seorang mahasiswi di Universitas Amikom Purwokerto. Pada fase define terdapat beberapa pain point yang dirasakan oleh pengguna, yaitu yang pertama, tampilan fitur berita yang terlalu sederhana, yang kedua, sulit mengakses kabar terbaru setelah donasi, yang ketiga, fitur berita yang membingungkan, yang keempat, halaman utama yang terlalu kompleks, dan yang terakhir, terlalu banyak kategori yang dirasa bisa disederhanakan. Dari pain point yang telah dianalisa, kami mendapatkan how might be, yaitu melakukan perbaikan dan penambahan fitur pada aplikasi Kitabisa untuk meningkatkan pengalaman dan kenyamanan pengguna saat berdonasi, sudah berdonasi, dan melakukan penggalangan dana, serta meningkatkan minat donatur untuk berdonasi kembali. Pada tahap idea, kami melakukan prioritasi idea yang didapatkan berdasarkan solusi idea. Yang pertama yaitu memperbaiki tampilan fitur berita dengan membuat storytelling sebelum masuk ke dalam detail berita. Dan yang kedua ada memisahkan kolom fitur berita dengan kolom inbox untuk memudahkan user. Selanjutnya pada proses user flow, tidak semua flow mengalami perubahan. Kami melakukan redesign pada melakukan donasi. Nah, sebelum kita redesign, pas kita melakukan donasi dan berhasil donasi, kita akan diarahkan ke kembali halaman donasi. Nah, sesudah kita redesign, setelah kita melakukan donasi dan kita berhasil berdonasi, kita akan diarahkan ke halaman berita. Sebelum diarahkan ke halaman berita, nantinya kita ada 2 buah tombol. Yang pertama tombol halaman berita dan tombol kembali ke halaman donasi. Namun di sini kita meng-highlight di tombol halaman beritanya. Selanjutnya kita masuk ke bagian prototype yang akan kami jelaskan lebih lanjut mengenai hasil yang sudah kami buat. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya,
Flow yang ada tidak terlalu berubah signifikan. Kita bisa mulai dari onboarding, lalu kita klik mulai donasi. Lalu di sini kita menambahkan fitur ingat saya yang mempermudahkan user untuk mengakses kembali akun yang sama. Lalu kita coba masukkan email untuk masuk. Kita klik masuk. Lalu pada halaman donasi ini terdapat beberapa perubahan yang kami buat. Beberapa di antaranya seperti kami memindahkan fitur berita ke halaman bottom navigation bar. Lalu kami menukar posisi love list dan inbox. Kami juga menyederhanakan beberapa kategori menjadi sebuah grid yang jika diklik akan menampilkan beberapa kampanye sesuai dengan kategorinya. Lalu kita bisa masuk ke dalam salah satu donasi yang mana di sini tidak terlalu adanya perubahan yang signifikan. Kita bisa mulai donasi sekarang. Lalu di sini kita coba masukkan nominal. Kita klik lanjut pembayaran. Lalu kita coba mengganti metode pembayaran yang ada menjadi GoPay. Nah, kita bisa kembali. Lalu kita juga bisa menyembunyikan nama menjadi anonim. Lalu jika sudah, kita bisa lanjut pembayaran. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di sini perubahan yang kami buat yaitu kami meng-highlight tombol lihat berita, namun pengguna juga bisa kembali ke halaman donasi. Jika kita klik lihat berita, maka akan diarahkan ke halaman berita atau kita bisa akses melalui bottom navigation bar. Halaman berita yang kami buat menjadi seperti berikut. Lalu kita coba klik yang akan menampilkan beberapa informasi sesuai dengan kampanye yang diklik. Lalu kita bisa melihat kabar terbaru dengan mengklik tombol lihat kabar terbaru yang berisikan beberapa informasi mengenai kabar terbaru dari kampanye terkait, seperti berapa dana yang dicairkan, rencana penggunaan dana seperti apa, lalu kita bisa klik selesai atau kembali ke awal. Jika kita klik selesai, maka akan menampilkan berapa hari lagi donasi tersebut masih bisa dilakukan. Lalu di sini kita mengarahkan pengguna untuk berdonasi kembali dengan klik bantu donasi kembali yuk. Jika tidak ingin bisa klik tidak sekarang. Jika klik bantu donasi kembali maka akan diarahkan ke detail kampanye yang ada. Kurang lebih seperti itu mengenai prototipe yang kami buat. Nah, untuk usability testingnya, kita menggunakan single ask question yang mempunyai skor 6 dari kemudahan, kegunaan, dan kepuasan pengguna. Kesimpulannya dari proyek dan solusi yang kami tawarkan, kami harap bahwa dari sisi bisnis, target perusahaan cepat tercapai karena peningkatan minat donatur yang terlibat secara emosional. Dan dari sisi pengguna, pengalaman donasi lebih nyaman dan mudah menemukan kabar terbaru dalam kampanye. Proyek ini masih jauh dari kata sempurna. Kami mengharapkan saran dari teman-teman yang bersifat membangun sehingga menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.